Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besek Dahniar, CGP Angkatan 9. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait koneksi antar materi Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Adapun fasilitator saya Ibu Rosmini dan pengajar praktik saya Bapak Jamaluddin Tahuddin. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur Alderheit. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dimaksud pada pengertian pembelajaran diferensiasi yang pertama adalah tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran yang dapat didefinisikan dengan jelas. Bukan hanya guru yang membutuhkan kejelasan, tetapi tujuan pembelajaran ini sangat dibutuhkan oleh murid dengan kejelasannya. Kebutuhan murid. Bagaimana menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, penugasan, serta penilaian yang berbeda. Lingkungan belajar, di mana lingkungan belajar ini kita bisa menciptakan atau mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di keduanya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, tetapi dapat berjalan secara efektif. Penilaian berkelanjutan adalah yang terakhir. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya. Murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Kebutuhan murid. Kebutuhan murid yang pertama adalah kesiapan murid, di mana kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua adalah dengan menjaga minat murid tetap tinggi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajarnya. Nah, terkait kesiapan murid, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Di sini ada 6, di mana kategori yang pertama adalah bersifat mendasar atau bersifat transformatif, konkret abstrak, sederhana kompleks, terstruktur terbuka, tergantung dependen atau mandiri independen, lambat, atau cepat. Dari kesiapan murid ini kita bisa memperhatikan hal-hal yang telah saya sampaikan tadi, sehingga pada saat melakukan proses diferensiasi maka akan sangat berpengaruh pada
proses pembelajaran. The next adalah minat murid. Dalam pembelajaran, peserta didik atau murid pasti memiliki minat untuk meningkatkan kinerjanya. Di sini bisa dilihat mungkin ada yang menyukai seni, ada yang menyukai teknologi, ada yang suka belajar dengan menyanyi, ada juga yang suka mengeksplor lingkungan. Itulah beberapa minat murid. Masih banyak lagi yang bisa kita jadikan dasar untuk proses pembelajaran Ananda. Selanjutnya adalah profil belajar murid. Di profil belajar murid ini, yang pertama kita memperhatikan lingkungan belajarnya. Misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur. Kemudian yang kedua adalah budaya. Budayanya bagaimana dalam kelas? Apakah dia santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal atau impersonal? Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah gaya belajarnya. Apakah dia visual yang belajar dengan melihat, auditori belajar dengan mendengar, kinestetik belajar sambil melakukan. Kemudian yang terakhir adalah kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Berdasarkan pendapat para ahli bahwa ada 8. Yang pertama visual, spasial, musikal, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal, linguistik, natural, logis, matematik. Nah, selanjutnya strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran. Yang pertama adalah diferensiasi konten, di mana apa yang kita ajarkan berdasarkan kesiapan belajar, berdasarkan minat dan profil belajar peserta didik atau murid. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi proses, di mana mengacu pada bagaimana murid akan memahami dan memaknai proses yang akan mereka lalui. Yang ketiga adalah berdiferensiasi produk, di mana ini akan menunjukkan kemampuan atau pengetahuan keterampilan terkait pemahaman siswa. Selanjutnya, adakah keterkaitan modul 2.1 dengan modul lainnya? Apakah ada keterkaitan dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4? Nah, yang pertama adalah keterkaitan antara modul 1.1 dengan 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.3 dengan 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Yang terakhir adalah keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif.
Demikian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.